Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salah min iqamatis salah afdalul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri al-ayah. Alhamdulillah kita masih bisa untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, salah satu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu taklim, mencari ilmu. Karena tidak mungkin seseorang itu akan bahagia kecuali dengan ilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu yang paling diutamakan oleh Allah, ibadah yang paling agung setelah keimanan adalah sholat kemarin ya. Jadi rahasia-rahasia sholat yang kemarin kita bahas, kita lanjut ya. Suatu ketika Nabi memanggil Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu ulama dari sahabat. Abi Hurairah itu salah satu ulama sahabat, bahkan salah satu ahli suffah. Ahli suffah itu ada 40 orang tuh waktu zaman Nabi itu. Ahli suffah itu ahli sufi kalau bahasa sekarang. Jadi ahli sufi itu dia tidak kerja, dia dikhususkan aja oleh Rasul untuk mempelajari Al-Quran, memahami hadis, kemudian mengajarkannya. Kemudian bagaimana keluarganya biayain dari mana? Dari Baitul Mal. Ya digaji oleh Baitul Mal, oleh Rasul gitu digaji. Maka kenapa disebut ahli sufah? Karena dia itu sufah itu emperan. Nah, ini emper. Nah, Udin ahli sufah tuh. Ya, jadi yang nempel ke masjid itu, rumah-rumahnya itu seperti gitu. Ya. Jadi dia untuk mengurus takmir masjid gitu ya. Nah, kemudian dia mau khusus saja untuk mengajarkan. Orang jihad dia enggak gitu. Pas pulang nanti dikasih, sebelum berangkat kasih motivasi, keikhlasan, ilmunya dan seterusnya. Nah, Abu Hurairah sehingga ya tidak terlalu kaya gitu kalau Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang tidak kerja gitu. Kemudian Nabi kan tahu juga beliau punya keluarga gitu, punya istri, punya anak ya. Sehingga dipanggillah Abu Hurairah. Kata Rasul, mur ahlaka bis shalah, perintahkan olehmu sholat, keluargamu untuk sholat gitu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya'tika akan mendatangkan kepadamu birrizki, dengan rizki min haitsu la yahtasib. Rizki la yahtasib. Nah, pertanyaannya, apakah sebelum ini Rasul menyuruh kepada Abu Hurairah keluarganya tidak sholat? Pasti sholat. Kenapa Rasul kok nyuruh lagi gitu? Nah, yang dimaksud di sini adalah yang benar kemarin, yaitu sesuai dengan hak-haknya itu. Suruhlah anakmu atau keluargamu sholat sesuai dengan hak-haknya, syarat dan rukunnya yang kemarin gitu. Nah, maka kata Rasul, ya'tika fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rizki la yahtasib. Maka dalam sejarah, dalam hadis disebutkan Abdurrahman bin Auf itu ketika dia berdiri, kan kalau di Arab itu berdiri itu kan menghormat ya. Kalau ada misalkan gitu senang duduk, ada ustadz gitu ya, ada imamnya, berdiri semuanya menghormat gitu. Sebelum imamnya, ustadznya duduk, dia nggak akan duduk. Setelah duduk baru duduk.
Itu menghormatnya. Nah, dengan rasa hormatnya, dengan benar-benar berdirinya rasa hormat di hadapan Allah, dia merasa ini di hadapan Allah, dia sedang baris di hadapan Allah, dia sedang menghormat kepada Allah, benar, maka dimudahkan oleh Allah rizkina. Dan rizkina kata Allah ini disebut apa? Fa innallah ya'ti kabir rizki min haitsu la yahtasib. Betul. Abdurrahman bin Auf kaya, dimudahkan rizkinya. Kenapa? Karena benar-benar sungguh-sungguh dalam berdirinya. Tuh. Belum sujudnya, belum rukunya, kan gitu. Dia merasa ajrih gitu lah. Ini janji Allah, janji Rasulnya gitu. Kan kita sudah, sebetulnya kita dalil-dalilnya banyak sekali yang kita tahu ya. Contoh salah satunya inna salata wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Itu sudah tahu sebetulnya kita tuh. Kalau ada kesusahan, sulit dan seterusnya, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Dan Nabi pun mencontohkan. Kata Nabi, ketika kalian bingung, susah, sedih, maka asbigil wudu, sempurnakan wudunya, summa sholli, kemudian salat, kemudian kalian berdoa kepada Allah. Ini yang khusus kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah dipanggil, kata Rasul, mur ahlaka bis sholati, perintahlah keluargamu sholat dengan benar gitu. Sholat dengan benar. Nah, tay cayan ya gitu. Nah, maka fa innallah ya'ti kabir rizki min haitsu la yahtasib gitu ya. Berarti kalau kita itu rezekinya seret, ya coba sholatnya dia perbaiki. Dan sudah peribahasa kita ya, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu, kan itu udah peribahasa kita tuh. Tapi jangan slogan aja ya, jangan slogan aja gitu. Ketika sholat itu benar gitu ya, ketika benar gitu. Di mana yang paling utama gitu, yang paling utama karena sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafa ka'annaha mauzunatun. Ini ketika kita sholat itu kan kemarin timbangan ya, jadi sholat itu timbangan. Kata Rasul, inna rojulain, sesungguhnya ada dua orang laki-laki ya, dua orang lah gitunya, min ummati, di umatku, la yaqumani ila sholah, dua orang tersebut sholat dua-duanya gitu, wa ruku'uhuma, dua-duanya ruku, wa sujuduhuma, dua-duanya sujud, wahidun wa innama baina sholataihima ma baina samawati wal ard, tetapi derajat pahalanya dan derajat kekhusuannya dan derajat keistimewaan dua orang itu kayak langit dan bumi gitu. Padahal dua-duanya ruku, dua-duanya sujud, tapi beda pahalanya dari Allah, baik kehidupannya maupun dalam sholatnya gitu. Kenapa? Karena yang satu dalam wa asyara ilal khusyu, dan Nabi mengisyaratkan dengan khusyuknya, karena beda kekhusyuannya di ruku dan di sujudnya. Sehingga kata-kata Rasul dilanjutkan, kata Rasul, la yandurullah yaumil qiyamah ilal abdi, Allah tidak akan melihat, tidak akan melirik seseorang yang sholatnya la yuqimu sholbahu baina ruku'i wa sujudih, ketika rukuknya dan sujudnya si solbunya bokong bokongnya itu diratakan ke sujud atau rukuknya bokongnya itu diratakan, maka oleh Allah tidak akan dilirik. Makanya wajar ketika Rasul mengatakan, lihat aja gini, kalau orang yang akan khusyuk itu lihat aja ruku dan sujudnya. Kalau ruku dan sujudnya benar, khusyuk, tuma'ninah, insya Allah dekat dengan khusyuk. Gitu. Kalau rukunya yang asal-asalan, asal anta gitu, masukkan goyang kan cengkat deh, jauh. Maka tadi kata Rasul ada dua orang yang sholat, dua-duanya ruku, dua-duanya sujud, tetapi sebagaikan langit dan bumi. Yang satu tenang, di rukunya itu sulbunya itu gitu, kalem.
Bahkan dalam suatu riwayat kan menyebutkan Nabi itu sampai tenangnya katanya itu sekitar 100 ayat lah rukunya itu lamanya tuh. Tapi kalau sedang sunnah ya, kalau sedang wajib jangan, bahaya makmumnya kalau labur gitu ya. Nabi sedang sunnah tuh kalem gitu. Bahkan ulama menyebutkan ketika sujud lebih lama Rasul itu. Tasbihnya itu banyak, kalem, tenang, nikmat gitu, dinikmati. Makanya yang paling utama Nabi itu yang lama itu biasanya Nabi itu 1 berdiri, 2 ruku, 3 sujud. Urutannya ruku, sujud, berdiri, sujud, ruku. Jadi berdiri itu Nabi itu sampai bengkak lah kakinya. Ya. Saking lamanya berdiri, maka Nabi itu lebih senang melamakan berdiri daripada memperbanyak rakaat. Salat Nabi itu lebih senang memperlama berdirinya daripada memperbanyak rakaatnya. Tapi di kita kan yang jadi masalah itu rakaatnya. Gitu. Salat tarawih aja kan yang dipermasalahkan bukan lama atau sebentarnya salatnya, berdirinya bukan, tapi banyak sedikitnya rakaat yang dipermasalahkan gitu ya. Harusnya lamanya. Dan sekarang kan sama aja, yang 11 segitu, yang 23 segitu, waktunya sama. Sama-sama setengah jam. Kalau itu lama gitu ya, lama. Sehingga sok aja Nabi sholat malamnya itu tidak lebih daripada 11. Kenapa? Karena Nabi itu sholat malamnya itu lamanya berdiri. Jadi pas udah 10 rakaat atau misalkan 8 rakaat itu sudah mau sahur, maka ditutuplah dengan witir gitu. Jadi dilamakannya itu berdirinya ya. Makanya di Arab juga kan nurutan di Arab juga ya, satu kali sholat itu kan 1 juz, 1 kali itu bagusnya gitu, 1 juz gitu. Jadi sekali sholat, jadi pas 30 hari teh pas habis 1 Quran gitu, tamat gitu. Nanti orang mau karuateun sih kananya. Protes rada panjang saya gitu. Nah ieu mah atuh cenah sunah ieu. Nah, jadi ruku dan sujudnya yang benarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam amma yukhaful ladzi yuhawilu wajhahu fi sholati ay yuhawilallahu wajhahu wajhal khimar. Ya hati-hati ya ketika salat tuh muka kita ya. Muka kita jangan seperti himar gitu. Kumaha himar? Lamun di kita mah bukan himar atuh naon teh monyet cenanya kera. Naon sok cengos ya nate mata nate wajah nate kaditu kadieu wae gitu, ente husu ente tungkul gitu, lurat leret wae gitu. Jangan cina kalau dalam sholat tuh makanya kata Nabi gini, ketika sholat itu seperti kalian nancepkeun pancuh cicing, pancuh tancapkan cicing gitu ketika mantep gitu. Tuh goyang-goyang salatnya. Imam ka salat goyang kaditu kadieu kamolila imam wah geus. Jangan ya. Gitu. Man salatan li waqtiha, barang siapa yang salat tepat waktu, wasbigi wudu'aha, kemudian menyempurnakan wudunya, wa atimmu ruku'aha, menyempurnakan rukunya, wa sujudaha dan sujudnya, wa khusyu'aha dan khusyuknya, maka gitunya setiap langkah yang dia langkahkan menuju salatnya itu kama hifdhatini wa man shalla li ghairi waqtiha, maka oleh Allah dijadikan kifarat dari dosa-dosanya. Jadi setiap langkah itu satu langkah kifarat dosa, kemudian diangkat derajatnya. Sebaliknya ketika tidak khusyuk dalam rukunya, dalam sujudnya gitu, kemudian mereka itu tidak
ya ininya apa tangite bokongnya nya don bokongnya ente ngadeg te lurus ya enggak rata, maka doya'akallah, maka Allah akan apa ngalalawarakeun ka anjeunna lah mau doya kata menyanyiakan itu nanti di akhirat tidak diperhatikan ya. Ininya rata gini, rata sujud itu lurus maksudnya enggak ke atas atau ke bawah. Contoh gini, sujud itu kan ada yang ada yang gini, maaf misalkan gini. Nah ini kan ini bengkung, ini bengkung gitu. Nah di sininya juga sama, ini harus rata. Nah jangan gini, kan ada yang ngedepek gitu. Nah gitu. Jadi ininya rata, ini rata gitu. Jadi nah gitu, itu ratanya. Yang sekalian, iya gitu. Iya, maksudnya rata gitulah, nggak bengkung gitu. Oke. Kemudian aswa'un nas sirqatul ladzi syaraqa min salatih. Orang yang paling dibenci oleh Allah dalam mencuri adalah ketika mencuri pandangan dalam salat. Itu paling dibenci oleh Allah. Orang yang dibenci itu kalau kita misalkan ke salat ngaleret berpaling, melirik itu teh setan mencuri pandangan kita gitu. Itu paling dibenci oleh Allah ketika kita sholat agak lurak lirik gitu. Gimana kalau di tempat umum sendal kita, sepatu kita disimpan di leretan, dilirikan, bisa hilang. Tas kita di leretan, dilirikan itu paling gorengnya itu. Nah, kemudian fadilah sujud, fadilah ruku itu bagaimana, fadilah khusyuk itu bagaimana itu. Gini, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma taqarrabal 'abdu ila Allah bi syai'in afdal min sujudi khafiyyin." Ma taqarrabal 'abdu ila Allah, tidak ada sesuatu yang paling dekat dengan Allah di seorang hamba ilallah bi syai'in afdal min sujudi, tidak ada lagi selain sujud. Jadi artinya sujud itu tingkah yang paling dekat dengan Allah. Apalagi khafi. Sujudnya ketika khafi itu apa? Sembunyi sendiri, enggak dengan yang lain gitu. Khalwat gitu. Kenapa sekarang sujud itu apa namanya? Yang paling dekat dengan Allah? Karena itu puncaknya pengabdian kita, menghambanya kita. Kenapa? Ini muka kita itu kan dimuliakan. Semua orang itu memuliakan, yang paling pertama yang dimuliakan muka. Yang pertama dilihat adalah muka. Yang dimuliakan, dipoles itu muka. Sekarang karena menghinakan diri di hadapan Allah, sampai yang biasa kita muliakan di atas adanya sekarang disuksurkan, yang biasa disembunyikan, yang gorengnya bujur kaluhurkan gitu, gajah gitu. Nah makanya kenapa kan katanya dalam hadis sudah jelas ya, ketika kita sujud itu dekat dengan Allah, kemudian doanya pasti diijabah. Kok kita ketika sujud suka doa tapi tidak diijabah? Rasa kita menghamba enggak gitu. Rasa kita di hadapan Allah hina enggak? Enggak bisa apa-apa kecuali Allah gitu. Apakah gitu? Kan enggak, masih aja kita sujudnya ritual aja gitu. Coba kalau rasanya gitu. Inilah kalau kita analogikan gampangnya gini. Ketika kerajaan yang gampang mah ya, seorang hamba dipanggil oleh raja, kemudian dia sujud sebelum disuruh, bagaimana hatinya gitulah. Kalau kita misalkan di hadapan raja seperti itu sujud gitu, hati kita apa? Ajrih, haibah, wah takut, semuanya campur di situ, gitu. Kagum dan semuanya bangga, semuanya di situ.
Nah, ketika kita sujud apakah ada rasa seperti itu kan gitu? Kayaknya lempeng-lempeng wae kan gitu. Ya. Oh, ada tuh hari kalau dipanggil orang raja mah enggak tiap saat. Yang tiap saat yang dia di kerajaan pun sama. Ketika dipanggil oleh raja pasti seperti itu. Ya. Maka kita juga sebetulnya hati kita itu di hadapan Allah itu menghamba enggak gitu. Kalau tidak menghamba ya untuk apalah gitu. Ya sama aja gitu dengan tingkah yang lain gitu. Makanya seharusnya ketika sujud itu benar-benar menghamba ya. Oh ya. Sebenarnya kalau kita sebelum sujud, kata orang kan kalau pama ini seperti onta dengan tangan itu kalau nggak salah ya, kita pernah dengar kita onta atau kita tunggu dulu nanti dari ruku ke sujud maksudnya gitu. Enggak, dari berdiri ke mau ke sujud. Ya dari itidal. Ke sujud. Ya. Itu kita tangan duluan atau dengkul duluan, Ustaz? Itu ada beberapa versi ya. Tapi pada umumnya ulama-ulama fikih itu sejajar dari paling bawah dulu. Jadi dari paling bawah dulu, kemudian sampai yang paling atas. Artinya lutut dulu, kemudian tangan, kemudian jidat. Nah, kecuali kalau misalkan berdirinya itu beda, kayak anak mau belajar berdiri katanya. Itu. Kalau sujud itu kalau mau sujud itu ini dulu. Tapi ada juga dalam satu riwayat ini langsung gini, baru ini ada. Tetapi kebanyakan para ulama itu ini dulu. Jadi gini, kebanyakan. Tetapi ketika kita mau berdiri justru ini, gitu. Bagusnya. Tapi enggak membatalkan sholat sih sebetulnya. Mau yang manapun diawali nggak apa-apa. Jadi jangan mendahulukan bahasa ulama kebetulan. Ya ada dua itu ada dua versi yang tadi ya. Jadi pada umumnya ulama mengambil dengkul dulu gitu. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah terutama itu di situ. Ya. Jika Nabi sudah menjelang tua, kita lah lututnya sakit, tangan duluan. Jadi ada yang ini duluan, tergantung duluan. Yang salah itu kalau ini duluan. Ya. Jadi tergantung, mungkin kalau misalkan lututnya sudah memang ya udah agak kurang kuat, mungkin tangan yang kuat ya tangan dulu. Tapi mungkin saja tangan yang tidak kuat, tapi lutut yang lebih kuat misalkan. Kalau tangan bisa jadi misalkan nanti tisuk suruk. Kalau tangan dulu gitu ya. Kalau lutut dulu enggak gitu. Nah, kalau dalam sujud tidak boleh ngajogog anjing gitu. Itu ada jelas, itu semua sepakat para ulama. Ijma. Ngajogog anjing itu ngadaprek gitu. Nggak boleh tuh. Kalau sujud gini, ngadaprek gitu. Gitu. Nggak boleh itu mas sujud. Ya. Jadi harus diangkat ininya. Cek coba. Praktekkan. Ya. Karena lagi itu kan ngambil prop gitu. Ya. Nah, hari istilahnya hanya mungkin di apa keterangan eta gitu. Dan kan istilahnya teh upami tinu tidak pada ruku teh, teh tangan heula gitu. Tangan heula, ini ieu tadi ieu. Lamun onta kumaha lamun onta mah? Mun onta kumaha coba tingali. Mun onta kumaha? Oh nya sok kumaha. Sok coba gua. Oh nya percis onta. Boleh ya. Silakan. Gini yang jadi masalah, yang jadi masalah itu suka menyalahkan yang lain, itulah intinya mah. Kalau ada keterangan dua-duanya benar, itu boleh dipakai dua-duanya. Yang paling utama itu tidak boleh menyalahkan gitulah. Ya. Ya.
Ma min muslimin yasjudu lillahi sajadatan, barang siapa yang seorang muslim, barang siapa ma min muslim, tidak ada seorang muslim pun yang sujud lillahi karena Allah, sajadatan satu kali aja sujudnya, illa rafa'allah, kecuali Allah akan mengangkat kepadanya itu biha darajatan, satu derajat. Jadi ketika sujud, benar sujudnya karena Allah, maka Allah mengangkat satu derajat. Ya, wa hatta anhu biha sayiatan, maka satu kesalahan dihapus oleh Allah. Benar-benar karena Allah. Artinya yang tadi, ketika kita menghamba kepada Allah, benar, insya Allah diangkat derajatnya setiap sujud, satu kali sujud, angkat derajatnya, kesalahannya dihapus oleh Allah. Waruya ana rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'ullaha, engkau berdoalah kepada Allah, tolonglah doakan aku, gitulah ya, ayyaj'alani min ahli syafa'atik, ya Rasul, tolonglah engkau berdoa kepada Allah supaya aku termasuk orang yang akan mendapatkan syafaat darimu, wa ayyarzuqani, dan aku mendapatkan rizki, muraqabatak, bisa muraqabah dekat denganmu, bil jannah, dekat denganmu di surga. Ulang lagi, ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, engkau berdoalah kepada Allah supaya aku menjadi salah satu yang mendapatkan syafaat darimu, dan salah satu yang dekat nanti di surganya denganmu, gitu. Kalau kita dekat dengan Rasul waktu zaman Rasul, segana urang mah sanes yang syafaatnya doa teh, bukan ingin dekat dengan Rasul di surga, hayang dilancarkan rezeki kehidupan ya dunianya ini. Ya emang tuh hayang gitu, hayang dekat dengan piljuna. Pakola, maka Nabi menjawab. Pakola, maka Nabi menjawab, a'ni bikasratis sujud. Coba banyakan, lamakan dalam sujudmu. Perbanyaklah sujud, lamakanlah dalam sujudmu, gitu. Insya Allah engkau akan mendapatkan syafaatku dan akan dekat denganku. Apanya? Banyak dong khusus di sujud. Dan kalau banyak jadi umum. Ditanya khusus, banyak jadi umum. Doanya bukan orangnya. Iya. Kalau orangnya mungkin banyak. Kalau banyak doa itu kan pasti pilih-pilih. Ada yang milih ini, ada yang milih ini, gitu. Ya. Nggak ada yang ini. Yang paling banyak itu dikumpulkan oleh Imam Nawawi Damaskus, kitab Al-Adhkar Nawawi. Al-Adhkar Nawawi itu doa di sujud, doa itu banyak tuh, itu. Nah, ya. Lah, yang sujud yang dekat dengan, kalau di sini enggak disebutkan ya, nanti kita lihat lagi ya. Yang khusus, apakah ada yang khusus seperti ini? Kalau sujud memang banyak ya doa sujud.
Dan ditanya doanya jadi susah. Ken ngapalkeun ananya. Susah, kita ramain aja. Langsung aja. Siap. Ya. Ini bisa salah. Oke. Itu dekat dengan ya ani ya, wakila aqrabu ma yakunul abdu minallahi ayyakuna sajidan. Kenapa? Karena itu tadi yang disebutkan kata Rasul, karena sujud itu kila aqrabu ma yakunul abdu. Sesuatu atau pekerjaan yang paling dekat dengan Allah hamba itu ya. Yakni qauluhu azza wa jalla wasjud waqtarib. Kata Allah wasjud waqtarib. Kalau sujud pasti dekat denganku. Wasjud waqtarib, maka disuruh sujudlah itulah ya. Maka waqala azza wa jalla simahum fi wujuhim min asaris sujud. Cirinya orang yang akan, ya sekali lagi, orang yang akan mendapat syafaatku, dekat denganku di surganya, itu simahum fi wujuhim min asaris sujud. Maka ada tanda-tanda di wajahnya min asaris sujud. Asar sujud, bekas sujud, ayat tapakan. Ini kalian. Wakila huwa nurul khusyu. Nah, sebetulnya katanya ya, kalau ada min asari sujud itu teh nurul khusyu. Itu nur, cahaya dari kekhusyuan seseorang. Jadi min asari sujud itu teh masya Allah ya karim ya, banyak sekali fadilahnya ya. Kelihatan itu salah satunya nurul khusyu, nurnya, cahayanya kehusyuan. Jadi orang yang khusyuk kelihatan di sujudnya. Ayat tapakan itu. Tapi ada juga orang pakai alat. Pakai alat. Ditaruh, sama dia digituin Si ahli gimana? Si ahli pakai tanah kayak gitu. Ah. Ada pasirnya model kayak alat apa? Ada dia sengaja. si akan gitu kan? Dia bawa tanah Karbala, asbak gitu lah. Jadi sujudnya pas di situ, ininya Pas di keningnya, jadi seolah Gini aja, coba aja sekarang sok bapak-bapak coba aja sekarang, jangan pakai karpet yang gini, tak pakai karpetnya yang gini sok. Lama coba sujud pasti ada hitam yang gini. Komo digesek-gesekin mah. Gesek-gesek lain ka pinggir atuh ka dieu meureunnan kieu. Ieu mah ke depan gesek jadi gitu. Nah, kalau saya sih lebih cenderung kalau sekarang itu yang penting maaf jangan gini, jangan takut dengan min asari sujud dengan hitamnya. Saya pakai sejadah yang empuk supaya apa? Supaya enggak hitam misalkan. Itu menghilangkan min asari sujud, asal jangan ada niatan seperti itu. Saya pakai sujudnya nyaman aja. Insya Allah Allah tahulah min asari sujud kita yang lama itu enggak dilihat hitam juga, yang tahu Allah itu yang lama sujud tahu. Min asari sujud itu. Tapi da ayatnya seperti itu ya, simahuhum. Cirinya orang yang khusyuk itu gitu. Makanya kan di Arab itu maaf kan nggak pakai keramik, nggak pakai karpet ya, dulu kan tanah pasir ya. Kalau pasir kan sujud itu hari dengan lama sujudnya ya, simahuhum min asaris sujudnya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pakilah huwa ma yatasiku biwujuhim min ardi inda sujud, wakilah huwa nurul khusyu' painahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza qara'a ibnu adam asajada pasajada
i'tazala syaitan, maka barang siapa ketika Ibnu Adam sujud pas sajadah, i'tazala syaitan ya beki, maka setan itu sedih sampai nangis, nyingkirlah lamun sujudnya benar itu nangis ya beki. Kemudian dia berkata, ya waila, aduh celaka ya, menghamba ke Allah enggak ke aku ketika sujud ya. Masya Allah karim, sujudnya yang agak lama ya. Yasjudu fi kulli yaumin alfi sajadatin. Duh. Ali bin Abdullah bin Abbas, Ali bin Abdullah bin Abbas karena yasjudu fi kulli yaumin. Ali bin Abdullah bin Abbas itu setiap hari sujudnya itu min alfa sajadatin, 1000 kali sujud. 1000 kali sujud berat. Hah? 500 rakaat. Sarakaat 2 kali. 500 kali rakaatnya, sunnahnya Masya Allah dengan wajib itu, sunnah dengan wajib dihitung. So kita misalkan sekarang 17 kali 2 berapa tuh? 34. Kemudian kalau rawatibnya 10 aja lah, 10 kali 10 rakaat berarti kali 20 udah 4, berarti udah tinggal sunnahnya lah. Seberapa ratus sunnahnya? Alah 50 lah. Nanti kita hitung lagi lah. Sujudnya itu 1000 kali sujudnya, Masya Allah. Wa kanu Nah, Umar bin Abdul Aziz itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu cucunya Umar bin Khattab ya. Salah satu khalifah yang terkenal keadilannya Umar bin Abdul Aziz ya, yang menginstruksikan hadis dibukukan itu Umar bin Abdul Aziz tuh. Ya, memilih mana yang sahih, mana yang dhaif, yang itu Umar bin Abdul Aziz tuh. Ya, Masya Allah itu dalam Islam itu jasanya Masya Allah, terutama dalam hadis tuh ya. Tuh, Umar bin Abdul Aziz tuh. Karena la yasjudu illa ala turab, dia itu tidak akan sujud kecuali ke tanah. Sujudnya itu di tanah, tara kana karpet, tara kana keramik. Yang teh masjidnya teh tanah we lah siga dulu gitu ya. Padahal anjeunna kan khalifahnya. Khalifah. Anjeunna teh khalifah. Kana la yasjud illa ala turab wa kana Yusuf bin Asatib. Ya, jadi lamun kana taneuh mah sok insyaallah coba bakal aya min asar sujudna. Kemana tuh nganggo karpet cobaan. Tapi udah pakai ieu mah leueurnya. Lami si khusus sang lami. Tapi kan di dia mah dina wajahna teh ada min asari sujud. Ngan lamun ningali dohir mah rada hese. Tapi da ari min asari sujud mah di hadapan Allah mah da sanajan teu aya katingali oge katingali we ku Allah min asari sujud mah gitu. Tapakan gitu. Engke di akhirat lah gitulah. Ai di dunya mah da henteu aya gitu nanon lah da pake karpet aya mah pake Tapi kita ada yang nafsirin asari sujud itu pada zaman Nabi itu kan pakai pasir gitu ya. Ini begitu mereka bangkit dari sujud, sininya banyak pasir gitu. Yang nempel-nempel. Itu disebut asari sujud. Itu di wajahnya. Bekas sujud karena waktu itu Al-Quran bercerita tentang mereka yang sujud itu. Pasir katanya. Gitu. Oh mungkin bisa. Maksudnya dekok gitu. Makanya ada pasir di sini juga udah sujud gitu, benar sujud gitu. Bekasnya bukan jadi dekok, bukan
Oh ini lihat sampai banyak pasir itu udah sujud dia, minasari sujudnya. mana tersembunyinya. Nah, maka sholat itu khusyuk yang paling utama, kehusuan itu ditariknya dari sujud dan dari ruku. Maka lihat aja khusyuk itu gimana sih? Wa aqimis sholata lidzikri, tadi saya bacakan ayatnya gitu. Wa aqimis sholat, dirikanlah sholat lidzikri, untuk mengingatku. Makanya ketika kita misalkan tidak mengingatku, berarti tidak khusyuk, kata Allah gitu. Jadi ketika sholat mengingatku, itu khusyuk namanya. Nah, selain mengingatku, itu tidak khusyuk namanya gitu. Contoh kita misalnya mengingat kepada dunia, pekerjaan dan seterusnya, itu tidak khusyuk. Karena lidzikri, tidak mengingatku. Karena misalkan kita ketika kita sholat misalkan, aduh ya Allah pekerjaan gini, itu tidak khusyuk. Nah, karena Allah sudah jelas wa aqimis sholata lidzikri. Wa qala wala takun minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi salah seorang yang ghafil, yang lalai, yang lupa. Ghafil itu lupa. Lupa di dalam sholatnya lupa. Tadi ya Haji kalau benar sujud sahwi lupa, ghafil. Ghafil. Wa qala azza wa jalla la taqrabus sholata wa antum sukara. Lihat ini. La taqrabus sholata, janganlah dekat-dekat dengan salat wa antum sukara, ketika kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui, sampai kalian apa ma taqulun, apa yang kalian baca. Jadi kalau kita misalkan membaca atau kita sedang sholat, tidak tahu yang kita baca, tidak tahu gerakan kita, sama dengan sukaro, sedang mabok. Malabun. Sama, apa bedanya dengan yang mabok gitu? Nggak ada mengingatku sama sekali gitu. Iya. 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 Enggak. Yang didapat pahalanya ketika khusyuknya aja. Contoh misalkan kita khusyuknya pas takbiratul ihram saja, berarti yang dapat pahalanya takbiratul ihramnya. Gitu. Ya, gitu. Ya semakin banyak, makanya Imam Ghazali menyebutkan ketika kita lupa ingat lagi, ketika kita lupa cepat ingat lagi gitu. Dan nggak mungkin lah kita itu dari rakaat 1 sampai 4 atau sampai 3 itu serakaat misalkan manteng khusyuk, agak sulit. Sayyidina Ali ge 2 ge rada ngek-ngekan bisa khusyuk. Sayyidina Ali itu Imam Ali itu, apalagi kita itu. Tapi bukan jadi Ali oge hese berarti orang ge, bukan gitu maksudnya. Ya kita lupa ingat lagi gitu ya. Kalau salat khusyuk, benar-benar khusyuk, mungkin kita nggak ada korupsi kan Ustaz? Kau ya jelas lah, nggak mungkin lah. Kenapa? Karena lidzikri. Dan ginilah, sebetulnya ketika kita misalkan meyakini 2 sifat aja di Allah, Allah itu sama dan basor aja, nggak mungkin ada korupsi, nggak mungkin ada. Kenapa? Allah mendengar, Allah melihat. Kalau kita yakin benar-benar Allah itu memiliki sifat sama dan basor, yakin tidak mungkin bicara yang kotor, tidak mungkin bicara yang tidak benar, tidak mungkin bohong. Kenapa? Allah mendengar. Dan tidak mungkin kita kelakuan kita itu jahat. Kenapa? Karena Allah melihat. Kalau yakin saja kita dengan sama dan basor, sayangnya kan kita belum yakin, tapi baru percaya bahwa Allah itu memiliki sifat sama dan basor gitu. Nah kalau yakin mah seperti kita di CCTV gitu, sudah yakin mah nggak akan mungkin ya. Ada nggak dibedain bahasa khusyuk yang diprioritaskan, yang tergantung gerakan atau ucapan atau bacaan? Ingat Misalnya sudah ketika Al-Fatihah itu lebih utama. Oh enggak Ketika sujud lebih kalau Rasul itu menyebutkan 2, ruku dan sujud yang utama itu. Ruku dan sujud, ketika ruku dan sujudnya khusyuk itu lebih utama. Kenapa? Karena itu akan menarik kekhusyuan yang lain gitu. Jadi Nabi itu coba dilihat di dalam Al-Quran atau dalam hadis itu tadi aja disebutkan itu ruku dan sujud.
Enggak Al-Fatihah atau berdiri enggak, tapi ruku sujud gitu. Dan kita itu disebut warka'u ma'ar raki'in, wasjudu ma'as sajidin. Kan banyak gitu. Rukulah dengan orang-orang yang ruku, sujudlah dengan orang yang sujud gitu. Gitu ya. Iya, gitu berjamaah gitu. Tapi kadang-kadang suka ada Kenapa? Ya pasti utama semuanya juga ya. Pasti utama maksudnya menarik ke khusyuk. Nah, biasanya kata Rasul gini. Contoh misalkan kita membaca surah, Rasul menyebutkan bacalah surah olehmu yang atau mengenakan di hatimu gitulah, mendapatkan khusyuk di hatimu gitu. Itu surah pun beda-beda. Ada yang ingin yang panjang, dah khusyuknya saya mah yang ini. Ada yang pendek. Nah, kata Rasul silakan mana yang kamu khusyuk, yang kamu enak gitu di hati. Tadi misalkan Al-Fatihah ketika iya karena budaya enak gitu. Abu Bakar itu Al-Fatihah. Sehingga kata sahabat-sahabat tuh, kenapa Abu Bakar engkau tidak mau jadi imam ketika Nabi tidak ada? Karena aku tidak kuat ketika baca Fatihah. Suka nangis kan Abu Bakar mah ketika baca Fatihah. Berarti beliau itu lebih khusyuknya lebih di Al-Fatihah. Enggak apa-apa, mana misalkan kita yang bisa di situ. Ya. Dan yang penting mau khusyuk aja dimanapun insya Allah sama ya. Mau di Al-Fatihah, mau di sujud, mau di ruku mah enggak. Tapi ada juga yang di ruku, ada yang sujud. Tapi di ruku masa jarang ya. Kalau di sujud mah ya. Mengenai Fatihah dan kita sholatnya ini namanya ini yang banyak urusan. Kita dulu baca Fatihah belum gitu kan. Kita baca lagi kan. Dan itu yang kedua berarti dihitung sunnah ya. Iya, betul. Jadi dianggap surah bacaan surah yang sunnah. Tapi itu kan kalau nggak sengaja, kalau menyengaja juga sama. Maksudnya yang pertama kita sebagai rukun ya. Yang kedua misalkan kita ngomong kubu misalkan Fatihah lagi misalkan gitu ya. Di bagian sebagai surat kedua itu kan menyengaja gitu. Menyengaja. Oke. Tidak boleh. Kenapa menambah rukun? Sama aja misalkan saya masih semangat baru 4 rakaat tambah lagi lah serakaat lain. Nambah rukun nggak boleh itu. Ya jelas nambah rukun nggak boleh ya. Ya. Nah, sukaro itu min kasratil hammi itu. Hammi itu bingung. Kasratil hammi itu loba ngalamun lah gitu. Banyak ngelamun dalam sholat gitu ya. Kenapa min hubima takulun? Kenapa? Karena banyak yang dia katakan, yang dia cintai, yang dia inginkan. Gini. Oke, kalau orang yang mabuk lah, kita analogikan dulu. Orang yang mabuk itu apa? Dia mengatakan sesuatu yang diangan-angankan kan itu. Semuanya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu dalam sholat gitu. Kita khusyuknya itu ketika banyak angan-angan terhadap apa yang kita inginkan gitu. Tidak bukan mengingat Allah, tapi dalam sholat itu kita menginginkan ini dan itu gitulah. Kayak orang yang suka rokok aja gitu. Jangan sampai seperti itulah gitu. Kita pengabdian aja lah kepada Allah gitu. Walaupun memang diperbolehkan sih ya, misalkan tadi minta dengan sholat ya nggak apa-apa. Hatta ta'lamu ma taqulun itu wa kam min musalli lam yashrab khamran. Banyak sekali orang yang tidak minum khamr dalam sholatnya, tapi la ya'lamu ma yaqulu, tapi tidak tahu apa yang dia katakan, tidak ngerti apa yang dia katakan. Makanya ketika kita misalkan baca ayat ini ya, berarti kita dianjurkan, bahkan mungkin disyaratkan untuk memahami apa yang kita baca gitu. Masa sih dari kecil kita belajar sholat, sekarang dari mulai takbir Allahu Akbar sampai tasyahud akhir nggak ngerti maknanya gitu? Apakah masih ada yang tidak ngerti maknanya? Misalkan kalau surahmu mungkin lah kita ganti-ganti mungkin ya. Tapi dari mulai takbir sampai tasyahudnya apa maknanya? Apiraku henteu meureunnya da geus.
Doa misalkan kalau doa misalkan tidak misalkan maknanya gitu. Itu apa hanya dibaca aja gitu. Lihat dulu. Anu kacau. sedikit dibahas lah. Istilahnya akhir. Banyak man shalla raka'ataini lam yuhaddis nafasahu fiha syai'un minad dunya ghafara lahu ma taqaddama min dambi ya. Gini, barang siapa salat 2 rakaat saja gitu. 2 rakaat saja lam yuhaddis nafsahu, tidak ada dalam hati itu, dalam hati tidak ada bicara dalam hati itu bisyai'in minad dunya, sesuatu bicara dalam hati itu perkara dunia, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Hatinya itu nggak bicara tentang dunia gitu ketika sholat tuh. Tentu bicara misalkan, aduh kumaha ya teh itu iya teh enggak gitu. Pokoknya perkara dunia enggak lah gitu. Kan pokoknya baju, makan, kerja, pokoknya perkara dunia lah pokoknya mah gitu. Janganlah. Apalagi kalau misalkan pasangan, wah itu mah bahaya tuh. Itu. Pokoknya perkara dunia mah janganlah, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Kenapa? Karena innama sholata tamasakun wa tawaddu wa tadarru. Karena sholat itu tawaddu, tadarru. Tawaddu itu DP-DP. Tadarru seruannya DP-DP. Tawaddu itu rendah hati. Tadoru itu, nah tadoru itu sopan lah, ajrih gitu, adab gitu ya. Maka sholat itu pakai adab ya. Maka salah satunya dulu ya. Kalau dulu ulama kita itu nggak berani sholat pakai kaos, nggak berani sholat pakai tangan pendek dulu, pakai celana aja gitu, berani dulu mah pakai sarung di kita. Kan itu etika di. Gitu. Tapi kalau sekarang kan beda ya. Kalau sekarang itu kadang-kadang pakai celana juga biasa ya. Kalau enggak disebut enggak sopan gitu. Kalau dulu mah kan lamun rek salat pakai celana, kalau itu kan rek salat pakai celana sambil sarung gitu ya. Dulu mah gitu. Nah, sekarang beda ya, beda. Yang penting etika aja lah, etika ya. Etikanya gimana kepada Allah gitu. Ya. Gini aja, kalau kita misalkan pakaian ini layak dibawa kepada orang yang mulia. Kalau saya pakai pakaian ini nggak malu datang ke jenderal, datang ke bupati, datang dengan itu bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan malu, ya itu udah kurang etika berarti. Nih. Kalau itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.